Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Rizky Wulandari dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana keberhasilan partai politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin menurut pendapatmu? Jawaban saya adalah, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi. Yang kedua, mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, menumpas pemberontakan Harpa. Yang keempat, pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Yang kelima, pemerintah juga berhasil menyatukan Timur ke Indonesia. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana upaya pemerintah mengatasi inflasi pada masa demokrasi terpimpin? Jawabannya adalah, inflasi adalah penurunan daya beli masyarakat. Kegagalan inflasi pada masa demokrasi terpimpin diakibatkan politik pada tahun 1959. Pemerintah mengeluarkan peraturan penurunan nilai mata uang. Oleh karena itu, masyarakat tidak mampu membeli barang yang dibutuhkannya. Berhubungan dengan sekarang mahalnya harga minyak goreng, menurut saya dapat diterapkan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah dapat dengan mudah meningkatkan hasil produksi. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan pendapatmu mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik dalam negeri dalam upaya stabilitas politik pada masa Orde Baru. Adalah dibuktikan oleh Presiden Soeharto sebagai tokoh utama yang berhasil membubarkan Partai Komunis atau yang bisa disebut dengan PKI, yang menjadi musuh masyarakat pada Indonesia. Soeharto juga dapat menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan dalam waktu yang singkat. Kegagalan, kecurangan, dan dalam pemilihan umum pada masa Orde Baru, pemilihan umum dilakukan 6 kali, yaitu pada tahun 1971, yang kedua 1977, yang ketiga 1982, yang keempat. Dalam pemilihan umum ini, golongan karya atau yang disebut dengan Partai Golkar yang merupakan pendukung Presiden Soeharto selalu menang, dan partai lainnya seperti PDI, PPP, PNI tidak pernah memenangkan pemilihan tersebut. Tidak hanya itu, kegagalan politik dalam negeri yang terjadi akibat mewabahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaan yang keempat adalah, implementasi pembangunan nasional pada masa Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Terkait mengenai berbagai macam bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah di era sekarang, apakah dalam kenyataannya dapat dikatakan sudah adanya pemerataan pembangunan atau belum? Berikan penjelasan. Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, pembangunan atau pemerataan pada era Pak Jokowi saat ini adalah sudah mulai merata, seperti wilayah Kalimantan. Di situ sudah dibangun berbagai infrastruktur serta layanan masyarakat. Di situ juga akan dijadikan sebagai ibu kota baru. Dan juga di Pulau Papua, di situ juga dibangun berbagai jalan serta jembatan yang mulai digunakan oleh masyarakat. Masyarakat di pedalaman juga sudah mendapatkan akses jalan yang baik. Menurut saya juga pemerataan ini sudah mulai berjalan dengan baik. Masyarakat di pedalaman juga sudah mendapatkan akses jalan yang baik. Menurut saya juga pemerataan ini sudah mulai berjalan dengan baik.